Untuk Galih, gak suka marah-marah tapi usil luar biasa sejak sembuh dari sakit tahun lalu kena virus. Dirawat 10 hari di rumah sakit, kena antibiotik tambah parah usilnya, nggak bisa ditinggal. Ada aja yang mati hidupkan lampu, ceklek-ceklek kipas angin. Sejak sekolah tutup jadi mager luar biasa. Ini baru mulai mau jalan dan latihan lagi. Sudah mulai hijau coronanya. Syukurlah Bu ya. Kita sendiri semua pengen supaya corona itu sudah cepat berlalu dan kita bisa kembali ke kehidupan yang sebelumnya, sebelum pandemi ya. Nah, kalau streaming itu Bu, itu juga ada bisa dibantu oleh dokter Ali dan dokter Mariska dengan Bikomnya, dengan, apa, eee, suplemen. Nah, cuma untuk jelasnya enak ke dokter Ali dulu dan untuk ya, dia tuh berarti kan usil loh. Usil itu dia tuh pengen ada sesuatu yang dia lakukan dengan tangannya kayaknya. Dia mati hidupkan lampu, kipas angin, ya berarti sesuatu yang, berhubungan dengan tangannya. Nah, gimana kalau Ibu berikan banyak aktivitas yang kita amini, yang memakai tangan kita. Nah, itu jauh lebih bagus, ya. Jadi, jangan biarkan tangannya, eee, bekerja yang tempat lain. Jadi dan itu Ibu kalau mau, Ibu tungguin juga waktu melakukan itu. Lakukan dengan, timer 5 menit lakukan ini. Memang awal harus ditemenin, Bu, sampai dia bisa mandiri, melakukan itu baru bisa kita lepas. Oke? Maaf nih suara saya kok kecil ya, saya pikir saya sudah melakukan, berbicara seperti biasanya. Untuk dari Mama Tio Makassar, bahwa Tio suka bunyi-bunyi alarm saat di jalan, alarmnya ambulan ya, Bu, ya? Saat senang, saat melamun, atau tidak ada kegiatan, ini dalam kondisi aman tentram. Kalau diingatkan akan berhenti, tapi tidak lama bunyi lagi. Memang Bu, ini kan tujuan kita tuh mengontrol sesuatu yang timbul yang tidak appropriate, yang tidak wajar atau tidak positif. Tapi kita masih punya daya kontrol enggak terhadap hal itu. Nah, kalau saya cuma bisa, mengontrol dari luar, tapi dokter Ali akan bisa mengontrol dari dalam, gitu ya. Tapi kalau kita punya alat atau tools ini, kita akan punya, sesuatu yang bisa kita rely on ya. Kalau untuk, kondisi yang, apa, kondisi di mana hal itu terjadi dan di luar perhitungan kita, kita masih punya tools-tools seperti anak Ibu sudah bisa menunggu, anak saya sudah bisa di lorong berhenti, dengan, eee, dengan latihan-latihan yang seperti ini. Saya tahu ini bukan sampai, seminggu jadi gitu, mungkin enggak. Tapi kalau Anda mengerti, apa, bagaimana saya menerangkan itu, hal itu kan, make sense dan mudah dilakukan karena saya enggak minta Anda melakukan sesuatu hal yang, sulit gitu ya. Untuk Bu Syuhartini, terima kasih penjelasannya, tapi saya agak kesulitan untuk menerapkannya karena anak saya sudah terlanjur gede, Bu. Umur anak saya 28, kalau dilarang untuk main HP dia marah. Nah, Ibu harus ngurangi marahnya dulu.
Kalau marah ini Bu, biasanya lebih ke arah hormon testosteron kalau marahnya yang wow jadi gitu ya. Jadi ini kalau setahu saya Dokter Ali kalau anak kita udah besar, anak saya juga untuk umur 28 tahun, Bu. Jadi Ibu kalau ngomong-ngomong waktu dia marah, Ibu video. Setelah itu kita bicarakan waktu dia nggak marah. Terus dia suruh lihat dia sendiri pada waktu dia marah. Apa yang dia lakukan? Dia suruh lihat sendiri. Kok orangnya teriak-teriak apa bagus nggak mah? Aduh malu ya punya seperti ini udah besar gitu Bu. Jadi kalau untuk anak yang sudah besar itu memang kita harus pakai bicara seperti anak besar. Dia enggak bisa dimarah-marahin seperti anak kecil masih bisa dimarah-marahin dan anaknya menurut takut dengan kita. Itu lebih ke arah kita menghargai dia, kita mau dia jauh lebih bagus dari sekarang. Jadi, kita ngomongnya, "Wah kamu jelek gini-gini," enggak. Loh, nanti kalau umpamanya enggak marah-marah lagi jauh lebih lebih cakep lagi, nah lebih pinter gitu, Bu. Jadi cara tujuannya, targetnya sama, tapi kalau anak sudah besar itu kita nggak bisa menunjukkan kesalahannya ini karena itu kamu harus stop, gitu aja, tanpa alasan yang jelas. Nah, kita harus berikan alasan yang positif, yang dia siapa tahu yang nggak suka dia tuh kalau bagus, begitu bagus, Bu. Kita jangan pelit-pelit sama pujian, ya kita puji, "Loh, kalau gini loh bagus, nggak marah." Jadi kita juga harus berikan perhatian pada waktu dia nggak marah. Nah, kita ngomong, "Loh bagus loh kamu nggak hari ini siapa, saya nggak tahu namanya, eee, bagus, Budi bagus ya, mama seneng loh." Dia pasti juga seneng digituin. Jadi kita cari-cari, kita sebagai orang tua itu sebenarnya kita mencari-cari alasan untuk bisa memuji anak kita. Jadi gitu. Enaknya kapan ya dipujinya? Ya kita carilah. Ngapain mau nunggu orang lain cari? Umpamanya dia makannya, on time, terus dia sedang yang dulunya dia mungkin makannya, harus disuruh, tiba-tiba dia makan sendiri, sekarang bagus ya, dia bisa makan sendiri jam sekian gitu ya. Oke. Kembali ke Bu Alfa. Wah, terima kasih. Bu Alfa, ini nomor teleponnya tolong dicatat siapa? Adminnya. Bu Alfa ini sebentar saya foto aja. Terima kasih banyak Bu, Ibu sudah mau sharing dengan orang tua ini, orang tua di sini. Ibu akan jadi motivasi untuk mereka bisa mau melakukan, mengusahakan untuk anak kita dan usaha itu tidak akan sia-sia, gitu ya. Oke, Bu Gali, hari Kamis ya, jam 2 ya. Dari Bu Ana, bagaimana melatih anak makan cepat. Itu dari itu, Bu, dari kunyahan. Nah, dia harus, coba kalau mengunyah itu, ini anaknya mungkin lebih suka dikulum, enggak dikunyah. Terus dia kenapa nggak menelan, karena dia merasa makanannya kurang halus. Jadi dia, didiamkan dalam mulut, setelah itu kalau dia sudah merasa itu lembek sekali baru ditelan. Jadi mungkin anak Ibu itu harus dilatih makan sesuatu yang nggak usah banyak-banyak tapi cepat nelen gitu. Kalau banyak Ibu harus, eee, ikutin bersama-sama dia untuk mengunyah. Jadi kita sama-sama ngunyah sama dia, kita sama-sama makan. Oke kita kunyah ya, 10, 1, 2, 3, ayo terus habis 10, telan. Nih, kalau gitu Bu.
Sebenarnya kalau kita jadi orang tua itu ya, hal-hal seperti ini, kalau kita nggak terlalu repot, kita bisa kok Bu, keluar ide, apa yang bisa membuat, apa ya, solusi apa untuk anak kita. Tapi kita harus punya space, ruangan dalam otak kita untuk memikirkan itu. Nanti, apabila Anda terus-menerus memikirkan bagaimana ya, bagaimana, nanti pasti ada jalan. Jadi tapi kalau kita nggak pernah memikirkan itu, ya nggak mungkin dong kita tuh tiba-tiba terus dikasih, jalan, gitu ya. Itu yang jangan khawatir, selalu ada jalan. Mamanya Andre dari Kupang. Anak saya BAB belum bisa ke kamar mandi, maunya ke sudut kamar, tapi minta ganti kolor dulu. Tapi kalau buang air kecil sudah bisa ke mana baik. Saya nggak terlalu ngerti. Ini BAB-nya berarti maunya di sudut kamar, tapi minta ganti kolor itu berarti ganti celana ya? Baru dia BAB gitu ya? Nah, itu mungkin gini, Bu, belum bisa ke kamar mandi, Ibu harus, mencatat waktu-waktu dia BAB itu jam berapaan. Terus habis itu kita tunggu, Bu. Nah, kita tunggu, enaknya nunggunya di kamar mandi. Kamar mandinya kalau dibuat agak sedikit kering, jadi kita bisa duduk-duduk di sana atau dia anak didudukkan di atas kloset sambil kita cerita-cerita. Gitu ya. Nanti dia pas dia buang air besar, dia langsung sudah di tempat yang benar. Gitu, Bu. Coba dicoba itu dulu ya, Bu ya. Karena nanti dan juga Ibu mungkin setelkan video-video dari Google itu, YouTube itu, Bu. Bagaimana anak-anak kecil semua BAB-nya itu bagaimana. Jadi dia bisa mikir, oh anak-anak kalau BAB jalan ya ke kamar mandi, terus habis itu duduk, terus BAB, terus dibersihkan, terus keluar lagi. Jadi video-video seperti itu, kalau Ibu nganggur, tonton bersama-sama dengan anak. Ya. Oke, jika mau pergi, anak bisa makan dengan cepat. Itu berarti ibu harus anak ini bisa makan dengan cepat, tetapi kurang motivasi, ibu bisa pakai timer itu. Nah, terus habis itu yang pasti harus ada. Kalau itu terjadi, apa yang dia dapat? Seperti anak mau pergi itu kan karena dia tahu rewardnya dia mau suka pergi. Jadi ini yang bergantung pada rewardnya yang apa yang ada setelah makan. Gitu. Untuk reward itu ibu harus cari dengan dengan perlahan-lahan ya. Kadang-kadang ibu enggak ada Bu yang pasti ada lah. Kalau enggak ada kita harus mengadakan reward itu yang dimana bisa dinikmati anak. Nah, dari mana kita bisa meng-create reward itu dari sensori atau apa yang dia suka lakukan sehari-hari. Gitu Bu. Tapi saya nggak bisa ngomong banyak di sini karena nanti itu yang itu juga perlu beberapa waktu untuk kita bicarakan. Nanti kita usahakan untuk kita ambil satu waktu di hari Sabtu untuk membicarakan bagaimana meng-create reward. Nah, oke. Oke, namanya Jojo, Bu Eti. Hari Kamis ulangnya lewat apa? Lewat Suminer aja Kak, yuk Suminer aja ya. Nanti saya berikan ininya, kayak share screen gitu ya. Bu Indrawati, makasih. Tapi memang anak saya masih kurang enzim juga. Oke, Bu. Ibu yang kurang enzim ini kebetulan kita mempunyai program diberikan kepercayaan ada pemberian enzim Nutracare yang expired bulan ini, tetapi Dokter Ali kan bilang bahwa mungkin masih bisa dilakukan untuk 6 bulan ke belakang. Jadi ini
bisa jadi waktu yang tepat untuk mencoba, diberikan full dose enzyme. Anda akan melihat bagaimana anak Ibu bertransformasi menjadi diam dan aware. Oke. Oke, mamanya Jojo, lift dulu. Oke. Dari Nagara, itu kalau lagi belajar kemudian ada kalimat atau hitungan yang salah, jika diingatkan kadang mau, kadang marah. Dan kalau marah suka memukul kepala, dan itu dimulai sejak kelas 3 semester 1 sampai sekarang kelas 5. Padahal dulu waktu kecil dan awalnya tidak pernah pukul kepala. Kemudian masih suka menceracau, tapi yang diceracaukan kalimat yang ada di iklan yang Nagara tonton di YouTube. Nah, kalau untuk pukul kepalanya itu kayaknya Dokter Ali punya protokolnya. Ya. Untuk yang masih suka menceracau ini, yang suka diceracaukan adalah kalimat iklan. Ya, Ibu mending disetelkan iklannya sungguh-sungguh, diajar untuk ngomong yang benar, walaupun cuma mungkin 1-2 kata, gitu. Daripada dia ngomong tapi kita sendiri nggak tahu, gitu ya.